Saya lahir di Perancis sekitar hampir 60 tahun yang lalu. Dan saya dengan usia cukup muda, 19 tahun menjadi wartawan. Saya keliling dunia sampai saya ditugaskan bikin laporan di Indonesia tentang kejawen dan Islam. Dan ini tahun 88. Dan sepertinya saya dijodohkan dengan Indonesia sehingga saya menetap di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Dan ya sejak itu saya hidup di Jogja, punya anak satu, warga negara Indonesia, cucu juga berwarga negara Indonesia. Jadi saya sebagai wartawan pernah bikin laporan di Gunung Himalaya tahun 94, dan di situ saya dapat dengar suara bahwa ini persis sama dengan Nusantara, dengan Jawa, Sumatera. Jadi saya heran sampai saya mulai bikin penelitian yang bukan formal ya, karena saya bukan seorang akademik, sampai saya ketemu nama Atisha, rawatnya, dan saya mulai cari-cari sampai ke Bangladesh. Saya cuma seorang penulis yang mau coba memahami apa maksudnya suara yang saya dengar di Gunung Himalaya pada saat itu, dan saya diberi cukup banyak Abu Atisha yang saya akhirnya kembalikan kepada orang Tibet ya, kepada Dalai Lama pada tahun 2000. Ya, jadi ini sampai saya cari-cari dan akhirnya saya diundang di Muara Jambi pada tahun 2010 pas sesudah letusan Gunung Merapi. Dan di sana saya disuruh bercerita tentang kisah Atisha. Dan saya sesudah seminar itu saya diajak oleh pemuda-pemuda dari desa Muara Jambi ke desa mereka. Dan saya langsung bersahabat dengan mereka. Seperti memang ada hubungan akrab yang dari zaman-zaman dulu bersama mereka. Jadi ini jadi sesuatu yang sangat akrab dan sangat alami ya, persahabatan bersama masyarakat di sana. Ya, Muara Jambi pernah menjadi universitas terbesar untuk Buddha Mahayana di Asia Tenggara ya, sesudah Nalanda di India. Dan ini sesuatu yang luar biasa dan yang terlupakan selama berabad-abad. Jadi saya pikir pertama untuk bangsa Indonesia sendiri, sesuatu yang luar biasa ya, itu zaman emas. Mungkin saya tidak tahu secara ekonomi, tapi secara kebudayaan dan pengetahuan itu pasti jelas. Karena di universitas itu yang datang adalah orang yang dari Cina, dari India, dari seluruh Asia untuk berguru, berilmu di tempat itu. Jadi karena untuk zaman sekarang tidak berarti dengan menggali kembali sejarah Muara Jambi itu mau membawa kembali Dharma ke sana ya. Tetapi mau membawa kembali pengetahuan, ilmu-ilmu apa yang sekarang kita perlukan di Indonesia, di dunia, yang bisa betul-betul bermanfaat untuk semua makhluk ya. Jadi bukan masalah agama apa ya, tapi mungkin pengetahuan ilmu tentang lingkungan hidup, tentang energi yang bisa sustainable energi, atau tentang arsitektur yang ramah lingkungan juga, tentang bagaimana mengolahkan air dengan baik, karena dulu ada ilmu tentang kanal di sana yang sangat pintar, tentang mungkin tanaman obat-obatan yang dulu juga digali-gali
orang Buddha zaman itu dan masih diwariskan oleh masyarakat lokal sekarang. Jadi apa yang ilmu yang kita bisa kembangkan kembali sekarang? Dan kenapa Muara Jambi tidak mulai kembali dijadikan pusat pengetahuan? Ya. Yang paling menarik juga di Muara Jambi adalah bahwa sekarang situsnya dihuni oleh masyarakat Islam yang punya adat masih sangat kental, ya. Dan bisa tempat itu sekarang mulai juga dikunjungi oleh ribuan peziarah, ya, dari seluruh dunia Asia, terutama yang beragama Buddha. Jadi Muara Jambi bisa dijadikan semacam laboratorium di mana Islam dan Buddha bisa saling membagi tentang ilmu-ilmu mereka, tentang kebijaksanaan mereka. Karena kita tahu, ya, antara agama Buddha dan Islam juga kadang-kadang seperti di Myanmar sekarang ada masalah, atau di Filipina atau di Thailand Selatan. Jadi, tapi di Muara Jambi, kenapa kita membuktikan bahwa orang Islam dan orang Buddha bisa hidup dengan damai, dan tidak cuma hidup dengan damai berdampingan, tetapi mereka membagi ilmu, ya, demi manusia di seluruh dunia yang beragama apapun, ya. Yaitu namanya Mas Borju, ya. Dia seorang penyair, aktivis, dan ya 2 tahun yang lalu istrinya melahirkan anak perempuan dan diberi nama, dan dua-duanya mereka memang beragama Islam, dan kepada anak mereka diberi nama Prajnaparamita. Dan itu indah sekali, karena sekarang kalau saya bertemu umat Buddha, saya bercerita tentang contoh itu, dan saya tanya, apakah Anda berani memberi nama Islam kepada anak Anda sebagai umat Buddha, ya?